Maaf yang terlambat. Episode 4. Lalu Rania pergi ke kamarnya. Tak lama Bayu pun masuk ke kamar. Tampak Rania sedang melamun sambil menangis. "Mas, aku tahu kamu marah sama aku. Kamu benci sama aku. Tapi walau bagaimanapun aku tetap istri Mas. Dan aku tetap Mama Adam," ucap Rania. "Mas gak boleh permalukan aku di depan orang seperti itu. Tolong Mas bilang apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa menebus semua kesalahan yang sudah aku perbuat pada Mas dan Adam," ucap Rania. "Jangan kamu sebut lagi nama Adam di depan saya. Kamu itu tidak ada hak," ucap Bayu. Rania hanya bisa menangis mendengarkan ucapan Bayu. 3 bulan kemudian, tampak Bayu dan Sherin habis rapat di kantor. "Bagaimana Kak Desi menjaga Adam selama 3 bulan ini? Kalau nggak bagus, aku bisa carikan penggantinya," ucap Sherin. "Sejauh ini nggak masalah. Sepertinya dia memang sudah biasa menjaga anak-anak yang spesial," ucap Bayu. Sherin pun tersenyum mendengarkan ucapan Bayu. "Alhamdulillah kalau begitu. Jadi kamu nggak perlu khawatir lagi," ucap Sherin. Sorenya setelah pulang dari kantor, tampak Sherin duduk di teras sambil tersenyum-senyum membayangkan kedekatannya dengan Bayu akhir-akhir ini. Lalu datang Tuti. "Hai Sher, kenapa kamu tersenyum-senyum sendiri? Pasti ingat sama Bayu ya?" "Sadar Sher, Bayu itu suami orang," ucap Tuti. "Nggak ada Ma," ucap Sherin cemberut. "Ayah dan Umi Bayu itu paman kamu, orangnya baik. Walaupun Rania udah sakitin mereka, mereka tetap mau memaafkan Rania. Kamu harus jaga perasaan mereka," ucap Tuti. "Sherin ke kamar dulu Ma," ucap Sherin sambil berjalan ke dalam rumah. Tuti hanya menggeleng melihat kelakuan Sherin. Sementara itu di rumahnya tampak Rania sedang menelpon Jenny. "Aku bosan hidup seperti ini Jen. Udah 3 bulan gak bisa ngapa-ngapain. Jaga Adam gak boleh, kerja gak diizinkan. Kami udah bukan seperti suami istri lagi, setiap hari berantem," ucap Rania. "Sabar ya Ran, aku hanya bisa mendoakan kamu supaya Bayu berubah," ucap Jenny. "Kamu selalu suruh aku sabar. Sampai kapan Jen?" tanya Rania. Jenny hanya diam mendengarkan omongan Rania. "Oke lah Jen, nanti aku telepon kamu lagi ya. Aku mau istirahat dulu," ucap Rania. "Oke, bye," ucap Jenny. Lalu Rania pergi ke kamar Adam. Sementara itu Desi sedang di kamar bersama Adam. Capek lah ngurusin anak seperti ini. Belum lagi ganti pampers setiap sebentar, buatin susu. Mengapa kamu gak mati aja? Jadi gak ngerepotin aku," ucap Desi. Lalu Rania masuk. "Hei, kamu ngomong apa tadi?" "Kan memang betul apa yang saya omongin tadi," ucap Desi. "Kurang ajar. Mari sini anak aku," ucap Rania sambil berusaha mengambil Adam dari gendongan Desi. Desi berusaha mempertahankan Adam. Ibu Rania kan gak boleh sentuh anak ini," ucap Desi. Lalu Rania menarik rambut Desi.
"Lepasin Adam!" teriak Rania. Lalu Desi melepaskan Adam dari gendongannya karena kesakitan rambutnya ditarik Rania. "Awas, saya laporkan ke Pak Bayu," ucap Desi. Tapi Rania gak peduli sama ancaman Desi. Lalu dia membawa Adam ke kamarnya. "Adam, maafkan Mama ya. Mama terpaksa rebut Adam tadi karena Mbak Desi gak mau ngasih Adam sama Mama," ucap Rania. Akhirnya sepanjang siang itu Rania puas bermain dengan Adam. Sampai Bayu pulang kantor. Sore itu tampak Desi pura-pura menangis. Lalu datang Bayu menghampiri. "Kenapa Mbak? Mana Adam?" tanya Bayu. "Bu Rania merebut Adam dari saya sampai memukul-mukul saya. Sekarang Adam di kamar Bu Rania lagi dimarah-marahin sama Bu Rania," ucap Desi mengadu domba. Mendengar omongan Desi, Bayu langsung berjalan ke kamar dengan perasaan marah. "Rania!" teriak Bayu. Rania yang sedang menggendong Adam terkejut mendengarkan teriakan Bayu. "Letakkan Adam. Apa yang kamu lakukan sama Desi?" tanya Bayu. "Mas, dengar dulu penjelasan saya," ucap Rania. Lalu Bayu mengambil Adam dari gendongan Rania dan meletakkannya di atas kasur. Kemudian Bayu menarik tangan Rania keluar kamar. "Sabar Mas, jangan tarik-tarik saya," ucap Rania. "Apa yang kamu lakukan pada Desi sampai dia kesakitan begitu?" tanya Bayu. "Dia gak izinkan saya gendong Adam," ucap Rania. "Memang saya gak izinkan kamu sentuh Adam. Kenapa main paksa?" tanya Bayu. "Dia gak bisa jaga Adam. Dia kasar sama Adam. Makin kuat Adam menangis, makin kuat dia pukul Adam," jawab Rania. "Cukup Rania. Kamu pikir saya percaya apa yang kamu omongin?" ucap Bayu emosi. "Saya Mama Adam. Saya ada hak atas Adam," ucap Rania. "Hak apa?" tanya Bayu. "Adam lahir seperti itu karena kamu. Jadi hak kamu sudah lama hilang sejak Adam lahir ke dunia ini," ucap Bayu. Desi tersenyum senang melihat Rania dimarahin sama Bayu. "Saya mau kamu pecat Desi," ucap Rania. "Mengapa aku harus pecat Desi?" "Supaya kamu bebas jaga Adam," tanya Bayu. Rania hanya bisa menangis mendengarkan omongan Bayu, lalu berjalan masuk ke kamar. Kemudian Bayu masuk ke kamar dan mengambil Adam. Malam harinya tiba-tiba Rania terbangun. Dilihatnya Bayu tidak ada di sampingnya. Lalu Rania mendengar suara Bayu sedang menelpon seseorang. "Cinta dan sayang aku sama dia sudah hilang. Aku harap kamu bisa sabar dan kasih aku waktu. Terima kasih atas bantuan dan perhatian kamu selama ini," ucap Bayu. "Aku ikhlas bantu kamu. Aku akan tunggu kamu sampai waktunya tiba," ucap Sherin tersenyum. "Oke, aku tidur dulu," ucap Bayu. "Bye." "Bye," ucap Sherin. Kemudian Rania kembali menarik selimut dan pura-pura tidur. Kemudian Bayu menatap wajah Rania dan teringat kembali bagaimana pertemuan pertama mereka. Sebenarnya dia masih ada perasaan cinta pada Rania, tapi perasaan marah mengalahkan segalanya. Keesokan harinya tampak Rania dan Jenny bertemu di sebuah kafe.
Jadi Bayu bilang begitu sama perempuan itu? Tanya Jenny. Rania mengangguk. Aku yakin perempuan itu pasti Sherin, ucap Rania. Dia sering datang ke rumah melihat Adam, ucap Rania. Mungkin kamu salah dengar gak? Tanya Jenny. Enggak, aku yakin itu dia, ucap Rania. Bilang sama Bayu, kamu udah menyesal dengan perbuatan kamu, ucap Jenny. Dia gak pernah kasih aku kesempatan untuk bicara. Yang dia tahu hanya marah-marah aja setiap hari, ucap Rania sedih. Lama-lama aku merasa down juga, karena aku merasa sangat bersalah dan dia tidak melayani aku dengan baik, ucap Rania. Kamu harus cepat, Ran, kalau tidak nanti Sherin, ucap Jenny. Sherin akan rebut dia dari aku, ucap Rania. Sherin mengangguk. Aku tahu aku banyak salah sama Bayu, sama Adam, juga sama keluarga aku. Mungkin kalau aku di posisi Bayu pun aku akan melakukan hal yang sama. Kadang kalau sholat aku pun malu sama Allah untuk meminta sesuatu karena aku sudah melakukan sebuah dosa yang besar, ucap Rania. Jangan bicara seperti itu. Allah itu kan Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dia akan menerima taubat hambanya, ucap Jenny. Aku juga merasa bersalah karena ikut terlibat dalam masalah ini. Seharusnya aku dulu melarang kamu, bukan menjerumuskan kamu, ucap Jenny. Aku ingin melihat kamu berbaikan lagi sama Bayu. Mungkin itu bisa mengurangi sedikit rasa bersalah aku. Jenny, kamu gak bersalah. Kamu pernah larang aku melakukan semua ini, tapi aku yang tidak mendengarkan nasihat kamu, ucap Rania. Jadi apa yang mau kamu lakukan sekarang? Tanya Jenny. Rania menggelengkan kepalanya. Kemudian mereka pun pulang. Setelah sampai di rumah, Rania pergi ke kamar Adam. Tampak Adam sedang menangis, sedangkan Desi enak-enakan tidur. Lalu Rania menggendong Adam dan mendiamkannya. Tapi dia gak berani lagi membawa Adam ke kamarnya. Setelah Adam diam dan tertidur, Rania kembali meletakkan Adam dalam ayunan dan pergi ke kamarnya untuk melakukan sholat asar. Sementara itu di kantornya tampak Bayu sedang menatap foto pernikahannya dengan Rania. Lalu datang Sherin mengajaknya keluar makan siang bersama. Malamnya tampak Rania sedang tidur. Tiba-tiba Bayu membangunkannya. Rania bangun, ucap Bayu. Lalu Rania membuka matanya. Ada apa? Belum tidur lagi? Tanya Rania. Lalu Bayu membisikkan sesuatu pada Rania. Rania terkejut, seakan tidak percaya. Bayu meminta Rania melayaninya sebagai suami istri. Keesokan harinya tampak Rania sudah mandi dan berdandan rapi, menyiapkan sarapan untuk Bayu. Sementara Bayu sedang menggendong Adam. Rania tampak merasa bahagia sekali karena dia pikir Bayu udah memaafkannya karena kejadian tadi malam. Desi pun memandang curiga pada Rania yang tampak cantik dan gembira pagi itu. Wah, kenapa dia tampak bahagia sekali pagi ini? Apakah mereka sudah berbaikan lagi? Ucap Desi dalam hatinya. Aku harus lapor ke Mbak Sherin.
Lalu Desi mengambil foto Rania dan Bayu yang sedang sarapan bersama dan mengirimkannya ke Sherin. Rania, kamu segera bersiap. Kita mau ke rumah Umi. Ada acara arisan keluarga, ucap Bayu. Desi, kamu juga ikut. Oh iya, udah lama kita gak ke rumah Umi, ucap Rania senang. Jangan senang dulu. Jangan kamu anggap apa yang kita lakukan tadi malam akan menghilangkan perasaan marah saya sama kamu, ucap Bayu. Rania terdiam mendengarkan ucapan Bayu. Ternyata Bayu masih marah sama dia. Dan apa yang mereka lakukan tadi malam hanya sebagai pemuas nafsunya belaka, tanpa dilandasi rasa kasih dan sayang. Sementara itu, Desi tersenyum senang melihat Bayu kembali memarahi Rania. Sementara itu, Sherin kaget membaca pesan dari Desi. Apa? Mereka udah berbaikan? Ucap Sherin tak percaya. Aku harus ke sana. Setelah rapi, Sherin pamit sama mamanya. Ma, Sherin mau pergi melihat Adam, ucap Sherin. Mau lihat Adam atau Papa Adam? Tanya Tuti. Mama ini kenapa sih? Tanya Sherin. Kamu gak perlu ke sana, karena kita akan ke rumah orang tua Bayu. Pasti nanti Bayu ada di sana, ucap Tuti. Sherin terdiam mendengarkan ucapan mamanya. Kemudian tampak Bayu, Rania, Desi, dan Adam sudah sampai di rumah Umi Bayu. Assalamualaikum Umi, ucap Rania. Waalaikumsalam. Rania, apa kabar? Udah lama Umi tidak ketemu, ucap Rahma. Kabar baik Umi, ucap Rania. Adam, cucu nenek, ucap Rahma sambil mengambil Adam dari gendongan Desi. Ayah mana Mi? Tanya Bayu. Ayah lagi di belakang dekat kolam renang, jawab Rahma. Rania, jaga Adam ya, Umi masih ada kerjaan di dapur, ucap Rahma. Gak apa Mi, biar Rania tolong, ucap Rania. Gak perlu, biar Desi yang bantu Umi. Kamu pegang Adam aja, ucap Rahma sambil memberikan Adam kepada Rania. Lalu menarik tangan Desi ke dapur. Bayu hanya diam mendengarkan ucapan uminya. Setelah uminya pergi ke dapur, Bayu langsung mengambil Adam dari gendongan Rania. Sini, kamu pergi tolong Umi, ucap Bayu. Jangan marah Mas, kan Umi yang ngasih Adam ke aku, bukan aku yang minta, ucap Rania. Lalu dia pergi ke dapur dan Bayu pergi ke belakang mencari ayahnya. Ya, ini cucu ayah udah sampai, ucap Bayu. Hai Adam, sini sama kakek, ucap Hasan. Ngapain ayah di sini ngelamun sendiri? Tanya Bayu. Nggak ngelamun, cuma duduk-duduk sambil menunggu cucu ayah datang, ucap Hasan tersenyum. Lalu mengambil Adam dari gendongan Bayu. Oh iya, bagaimana perkembangan Adam, Bay? Sekarang ini perkembangan fisiknya sama dengan anak-anak normal lainnya, cuma perkembangan mentalnya, perkembangan otaknya agak lambat. Tapi itu menurut perkiraan dokter selama 4 bulan ini, ucap Bayu. Kita doakan yang terbaik untuk Adam, ucap Hasan. Iya ya, ucap Bayu. Rania bagaimana? Tanya Hasan. Kalau ayah suruh Bayu memaafkan Rania, Bayu belum bisa.
Karena Bayu tidak bisa melupakan apa yang udah dia perbuat pada Adam, ucap Bayu. Ini pun masih syukur cucu ayah ini masih bernyawa. Setiap kali ingat perbuatan Rania itu, Bayu masih rasa marah. Sampai kapan kamu akan siksa dia seperti itu? Dia kan udah sadar, ucap Hasan. Bayu hanya diam mendengarkan omongan ayahnya. Sementara itu di dapur tampak Rahma dan Desi sedang sibuk membuat minuman. Lalu datang Rania. Rania, ngapain datang ke sini? Adam mana? Tanya Rahma. Adam sama Bayu mencari ayah di belakang, ucap Rania. Des, tolong kamu antarkan ini ke depan ya, ucap Rahma. Lalu Desi mengantarkan minuman itu ke depan. Ran, kamu masih belum berbaikan dengan Bayu ya? Tanya Rahma. Rania menggelengkan kepalanya. Rania gak tahu mau ngelakuin apa lagi. Bayu tetap tidak maafkan Rania, Umi. Kamu sabar ya, Bayu memang seperti itu, ucap Rahma sambil memeluk Rania. Sepertinya pintu surga itu sudah tertutup untuk Rania, Umi, ucap Rania sedih. Bersambung. Jangan lupa saksikan terus lanjutan videonya ya. Silahkan subscribe, like, dan komen channel ceritaku supaya kalian tidak ketinggalan update video terbarunya. Terima kasih.